Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabar gembira untuk warga Kota Semarang, harga semua jenis cabai sudah turun. Warga desa Nyatnyono di Kabupaten Semarang protes proyek pembangunan lahan karena tidak berizin dan memicu banjir hingga menutup akses irigasi. Taman Bunga Gunung Slamet di Purbalingga bisa menjadi destinasi wisata libur akhir tahun Anda bersama keluarga. Warga desa Nyatnyono di Kabupaten Semarang memprotes proyek pembangunan lahan karena tidak berizin. Proyek tersebut memicu banjir ke permukiman warga dan menutup akses irigasi. Inilah kondisi lingkungan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang akibat proyek pembangunan lahan. Saat hujan datang, material proyek mengotori permukiman dan tempat usaha warga karena terbawa banjir. Bahkan material menutup irigasi. Padahal, proyek pembangunan lahan ini tidak memiliki izin, baik dari pihak warga maupun kepala desa setempat. Namun demikian, alat berat seperti ekskavator dan truk jungkit tetap beroperasi. Terkait ada air yang tumpah di tanah pekerjaan itu, tumpah ke masyarakat lewat jalan raya karena belum adanya gorong-gorong dan belum adanya izin dari warga maupun dari tidak tahu mau mulai kapan, cuman kemarin tidak tahu, cuman untuk rata-rata ada eksa dan satu jam tanah liat kan kena air hujan kan ikut ngalir dengan air kemarin tumpah karena hujan terus. Warga mendesak proyek dihentikan karena banjir sudah terjadi 2 kali. Karena yang berjalan semua hari bisa kecelakaan juga. Dampaknya di jalan itu membahayakan pengguna jalan ya Pak? Iya, mati jalan raya, tapi jalan ini hujan, ini kan licin, banyak mungkin ada yang jatuh, sangat bahaya, lumpur-lumpur itu. Tuntutan warga dipenuhi. Satpol PP Kabupaten Semarang menghentikan proyek pembangunan lahan sampai proses perizinan selesai. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ribuan logistik pemilu berupa surat suara tiba di kantor KPU Boyolali. Kedatangan surat suara tersebut mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian. Dua buah truk box yang membawa logistik pemilu berupa surat suara tiba di kantor KPU Boyolali. Kedatangan surat suara tersebut mendapat pengawalan ketat oleh petugas kepolisian. Ketua KPU bersama anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan guna memastikan keamanan logistik pemilu tersebut. Satu persatu surat suara yang dikemas dalam kardus kemudian disimpan di salah satu ruangan di KPU. Surat suara yang diterima kali ini adalah surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 843.000 lembar surat suara, sedang surat suara untuk Pilpres masih menunggu jadwal pengiriman. Jadi seluruh jumlah logistik pemilu DPRD Provinsi itu sudah terpenuhi untuk hari ini. Kita menunggu jadwal kedatangan berikutnya. Itu surat suara ada? Itu ya surat suara saja. Surat suara. Berarti itu untuk yang tingkat DPR RI berarti ya. Terus kalau yang untuk presiden dan daerah sendiri? Kita masih menunggu ininya ya, masih menunggu jadwalnya. KPU Boyolali selanjutnya akan melakukan penyortiran dan pelipatan seluruh surat suara pada akhir Desember nanti di gudang gedung IPHI. Sebelumnya, KPU Boyolali juga telah menerima logistik pemilu berupa bilik dan kotak suara, tinta, plastik pembungkus, dan busa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ribuan calon kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kota Salatiga mengikuti pemeriksaan kesehatan di 9 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan pada hari Selasa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh prima dan siap bertugas di TPS saat pencoblosan nanti.
Calon kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kota Salatiga mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk lolos menjadi anggota KPPS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh yang prima dan siap bertugas di TPS yang ditentukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa seperti pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 lalu. Pemeriksaan serentak digelar di 9 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Di kantor Kecamatan Argomulyo, pemeriksaan kesehatan diikuti oleh ratusan warga. Mereka menjalani sejumlah rangkaian tes kesehatan, diantaranya tekanan darah, denyut nadi, nafas, hingga pemeriksaan laboratorium yakni gula darah dan kadar kolesterol. Di seluruh Kota Salatiga, ada 1.687 calon anggota KPPS yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Nantinya mereka akan bertugas di 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Setelah cek kesehatan, nanti cek kesehatan itu sebagai bukti pelengkapan berkas administrasi dari calon KPPS yang telah mendaftar dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan kemudian akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan selanjutnya akan ditetapkan oleh PPS untuk menjadi calon KPPS yang akan ditugaskan di TPS masing-masing. Senyum pun mengembang dari salah satu calon KPPS yang lolos tes kesehatan. Motivasinya sih supaya cari pengalaman ya. Terus yang kedua gimana sih cara kerja KPPS itu kayak apa? Baru kali ini. Iya, pengalaman pertama. Para calon KPPS diminta menjaga stamina dengan rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan cukup istirahat, serta mengonsumsi minuman herbal seperti madu dan temulawak untuk menjaga stamina tetap prima. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.